Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Faranda Neswara dengan NIM 18 19 10 50 10 42, mata kuliah Analisis Sumber Daya dan Geologi Lingkungan kelas A. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jember. Nah, saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi tentang konsep dasar geologi lingkungan dan geologi pada permukaan tanah. Mau tahu kan gimana kelanjutannya? Ikutin aja. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, saya di sini akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar geologi lingkungan dan geologi pada permukaan tanah. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas adalah konsep dasar geologi lingkungan. Oke, poin pertama yang akan kita bahas adalah pendahuluannya dulu. Nah, karena kalau misalnya langsung ke intinya, nanti takutnya susah untuk mencerna karena kita nggak paham dulu nih pendahuluan kayak gimana. Kita bedah dari namanya dulu, konsep dasar geologi lingkungan, di mana geologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi dan lingkungan merupakan total keseluruhan dari suatu keadaan. Jadi asumsi saya adalah geologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari mengenai keseluruhan dari permukaan bumi ataupun di bawah permukaan bumi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, terdapat permukaan dan bawah permukaan dari bumi. Bumi itu terbentuk dari beberapa proses fisik yang terjadi selama geologi, yaitu ada dua proses. Yang pertama adalah proses eksogen dan proses endogen, di mana batuan merupakan penyusun dari pembentukan bumi. Oke, selanjutnya ada lingkungan. Jadi lingkungan ini meliputi ada dua, yaitu adalah aspek fisik dan aspek sosial budaya, di mana aspek fisik itu adalah seperti tanah, air, udara, dan gas. Sementara sosial budaya itu adalah sebuah etika, kenyamanan, estetika, dan ekonomi yang ada di dalamnya. Oke, jadi dalam geologi lingkungan itu tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitasnya. Nah, setelah pendahuluan yang tadi saya sudah jelaskan, kita akan masuk ke bagian intinya, dimana sesuai dengan nama judulnya, yaitu adalah konsep dasar geologi lingkungan. Nah, jadi dalam materi ini terdapat 7 konsep yang akan menjelaskan mengenai geologi lingkungan. Oke, konsep pertama itu menjelaskan tentang bahwa dasarnya bumi itu merupakan sistem yang tertutup. Nah, di mana pada bumi terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas setiap bagian dari bumi. Selain itu, bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah lapisan, di mana ada atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer, yang pada setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Oke, lanjut ke konsep yang kedua, di mana menjelaskan bahwa bumi merupakan tempat yang sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi sumber daya yang dibutuhkan untuk hidupnya manusia itu sangat terbatas dalam bumi. Nah, di konsep ketiga ini menjelaskan tentang proses-proses fisik yang terjadi di bumi itu mengubah bentang alam yang kita miliki. Lalu, pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat itu hasil dari proses-proses itu. Selanjutnya di konsep keempat. Nah, walaupun tadi di konsep kedua dijelaskan bahwa bumi adalah tempat yang paling sesuai untuk kehidupan umat manusia, namun di konsep keempat terdapat beberapa proses dari alam yang aktivitasnya itu sangat membahayakan untuk umat manusia, di mana contohnya seperti aktivitas gunung berapi, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, semua proses bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi, karena bumi merupakan suatu sistem yang terus bergerak, jadi terus hidup, terus bergerak, jadinya mengakibatkan bencana-bencana alam tadi yang cukup membahayakan. Yang kelima itu menjelaskan bahwa perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi lainnya. Salah satunya adalah estetika, jadi nggak bisa sembarangan aja. Nah, selanjutnya ada environmental impact atau dampak lingkungan. Nah, maksudnya adalah pertimbangan dari sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukannya pembangunan. Lalu ada konsep keenam, di mana para konsep ini itu menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan yang
cenderung bertumpuk. Nah, yang terakhir adalah konsep ketujuh, yang dimana pada konsep ini itu menjelaskan tentang komponen fundamental lingkungan, merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan itu memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain, yang dimana saling berkaitan. Nah, pada poin selanjutnya itu membahas tentang perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah biologis, dan yang terakhir adalah fungsi kedayagunaan. 3 faktor yang barusan saya sebutkan terdapat penjelasannya, di mana yang pertama adalah faktor fisik, yaitu pertimbangan keadaan geografis atau proses geografis, proses hidrologi, tipe batuan, tanah, dan klimatologi. Untuk faktor yang kedua adalah faktor biologis, yaitu pertimbangan aktivitas makhluk hidup, terutama tumbuhan dan hewan, perubahan keadaan biologis atau proses spasial, analisa terhadap informasi. Faktor yang terakhir adalah faktor kedayagunaan, yang membahas tentang kegunaan lahan, nilai estetika, keterkaitan antara aktivitas manusia dengan faktor fisik dan biologis, dan yang terakhir adalah peraturan yang mengatur tentang lingkungan. Jadi yang barusan adalah penjelasan dari saya mengenai materi konsep dasar dari geologi lingkungan, di mana geologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang seluruh keadaan dalam bumi, yang dimana dalam ilmu tersebut terdapat 7 konsep mengenai bumi. Oke, sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu geologi pada permukaan tanah. Oke, jadi kita sekarang sudah masuk ke materi yang kedua, yaitu geologi pada permukaan tanah. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu adalah lapisan tanah, struktur tanah, dan jenis tanah. Poin pertama pada materi ini adalah lapisan tanah. Nah, lapisan tanah ini terdiri atas beberapa lapisan atau cukup banyak lapisan, di mana lapisan tanah berturut-turut dari atas sampai ke bawah itu memiliki jenis tanah dan struktur tanah yang berbeda-beda. Begitu pula dengan batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Seperti yang terdapat pada gambar sebelumnya, lapisan tanah itu dibagi jadi 4. Nah, yang pertama akan saya jelaskan adalah lapisan tanah atas. Nah, berikut merupakan karakteristik dari lapisan tanah atas, di mana yang pertama adalah lapisan tanah atas itu berwarna gelap dan kehitam-hitaman, lalu tebalnya itu sekitar 10-30 cm. Nah, lapisan tanah ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah dan humus. Nah, lapisan tanah atau topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan, karena sebelumnya tadi sudah dijelaskan terdapat bunga tanah dan humus yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Selain itu, semua komponen-komponen tanah terdiri di lapisan ini, yaitu mineral itu sekitar 45%, bahan organik 5%, air antara 2-30%, dan yang terakhir adalah udara dalam tanah antara 20-30%. Lapisan tanah yang selanjutnya adalah lapisan tanah bawah atau tanah lapisan bawah, yang dimana tanah lapisan bawah warnanya itu lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan sebelumnya atau tanah lapisan atas. Nah, lapisan tanah ini tebalnya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas, sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Nah, di lapisan ini kegiatan makhluk hidup sudah mulai berkurang, karena di lapisan ini biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dalam dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Terakhir atau lapisan yang paling bawah adalah batuan induk tanah, di mana batuan induk merupakan batuan asli dari tanah. Nah, lapisan ini tuh warnanya kemerah-merahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan ini dapat pecah dan diubah dengan mudah, namun sangat sulit untuk ditembus oleh akar. Karena itu pada lapisan ini tumbuhan itu jarang sekali bisa hidup. Di lapisan ini itu dapat sekali mudah terlihat di lereng-lereng gunung, karena lapisan atasnya itu sudah hanyut terbawa oleh air hujan. Nah, semakin ke dalam, lapisan ini merupakan batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu lapisan tanah, dan sekarang kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu struktur tanah. Nah, jadi
Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Nah, tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk di bumi karena tanah membantu pertumbuhan berbagai macam tumbuhan dengan menyediakan unsur-unsur seperti unsur hara, unsur air, dan unsur-unsur lainnya yang mendukung pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Selain itu, tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk organisme, mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan di darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan nilai tertinggi atau peranan penting sebagai penyimpan air dan menekan terjadinya erosi, meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi. Selain itu, komposisi tanah itu berbeda-beda pada suatu lokasi dengan lokasi lainnya, dan air dan udara merupakan komponen dari tanah juga. Sekarang kita akan membahas poin ketiga atau poin terakhir dari materi geologi pada permukaan tanah, yaitu jenis-jenis tanah. Nah, jenis-jenis tanah itu sangat beragam atau sangat banyak jumlahnya, dimana yang pertama saya akan menjelaskan adalah tanah vulkanis. Nah, di sini tanah vulkanis juga dibagi menjadi 3 jenis tanah lagi, dimana yang pertama adalah tanah andosol, yaitu proses terbentuknya dari abu vulkanis yang telah mengalami proses pelapukan. Lalu ciri-cirinya adalah warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi, dan sangat subur. Selain itu, pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Nah, persebaran di Indonesia itu berada di Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat atau NTB, dan Sulawesi. Oke, jenis tanah yang kedua dari tanah vulkanik adalah tanah regosol, di mana proses terbentuknya dari endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar. Selain itu, ciri-cirinya adalah berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, dan kadar bahan organiknya itu cukup rendah. Selain itu, pemanfaatan yang cukup baik untuk dari tanah regosol adalah pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Selain itu, persebarannya berada di lereng gunung berapi, pantai dan bukit pasir pantai yang berada pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lalu ada jenis terakhir dari jenis tanah abu vulkanik, yaitu tanah aluvial atau tanah endapan, di mana proses terbentuknya tanah hasil erosi atau yang campuran dari lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Nah, tanah aluvial ini memiliki ciri-ciri warna kelabu dan peka terhadap erosi. Manfaatannya adalah sebagai lahan pertanian, sawah, dan palawija. Nah, persebaran di Indonesia itu berada di Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Lalu jenis tanah yang kedua adalah tanah organosol, di mana tanah organosol juga memiliki jenis-jenis tanah lainnya yang dibagi menjadi 2 jenis tanah. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan adalah tanah humus. Proses terbentuknya tanah humus itu adalah dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Lalu ciri-ciri yang dimiliki tanah humus adalah warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, dan sangat subur. Selain itu, pemanfaatannya sudah pasti sebagai lahan pertanian, dan persebarannya berada di Lampung, Jawa Tengah bagian selatan. Lalu pada jenis tanah organosol, masuk ke jenis tanah terakhir atau jenis tanah yang kedua, yaitu adalah jenis tanah gambut, yang dimana proses terbentuknya melalui hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau bisa disebut sebagai rawa-rawa. Ciri-ciri yang dimiliki adalah bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak terlalu subur. Pemanfaatannya untuk pertanian pasang surut. Lalu persebaran di Indonesia itu berada di pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Pulau Seram, Papua, dan pantai selatan. Lalu jenis tanah selanjutnya adalah tanah litosol, yaitu tanah berbatu-batu, di mana proses terbentuknya itu dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga bentuknya itu besar-besar dan kasar. Ciri yang dimiliki oleh tanah litosol adalah tanah-tanahnya beraneka ragam teksturnya dan pada umumnya berpasir, kerikil, dan kesuburan bervariasi. Selain itu, persebarannya berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sumatera. Lalu jenis tanah yang keempat adalah tanah podzol. Proses terbentuknya di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang cukup tinggi.
Nah, ciri-ciri yang dimiliki adalah warnanya pucat, kandungan pasir kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi, dan kurang subur. Nah, pemanfaatannya walaupun kurang subur, tanah ini cocok untuk pertanian palawija. Persebarannya berada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Jenis tanah selanjutnya adalah tanah laterit yang proses terbentuknya yaitu tanah yang tersuci dari air hujan sehingga unsur hara telah hilang atau meresap dan mengalir ke dalam tanah. Ciri-ciri yang dimiliki adalah warna coklat kemerah-merahan, tidak terlalu subur. Persebarannya berada di Kalimantan Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara. Lalu jenis tanah yang keenam adalah tanah mergel atau mergel. Proses terbentuknya dari hasil campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Ciri-cirinya tidak terlalu subur, pemanfaatannya cukup untuk hutan jati, dan persebarannya berada di Yogyakarta, Periangan Selatan di Jawa Barat, pegunungan di Jawa Tengah, Kediri, Madiun. Jenis tanah terakhir atau tanah ketujuh atau jenis tanah ketujuh yaitu tanah terra rosa atau kapur. Nah, jenis tanah ini juga dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama adalah tanah renzina, yaitu proses terbentuknya dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya warna putih sampai hitam, miskin unsur hara, lalu pemanfaatan untuk palawija dan hutan jati. Persebarannya berada di Gunung Kidul, Yogyakarta. Lalu jenis tanah kedua yang berasal dari tanah kapur adalah tanah mediteran yang proses terbentuknya itu hasil pelapukan batuan kapur keras dan sedimen. Ciri-cirinya memiliki warna putih kecoklatan, keras, tidak subur. Pemanfaatannya untuk pertanian tegalan atau hutan jati. Nah, persebarannya itu berada di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi. Cukup sekian penjelasan mengenai materi konsep dasar geologi lingkungan dan materi geologi pada permukaan tanah yang sudah saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman menambah ilmu pengetahuan. Stay safe, stay at home. Semoga pandemi cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.